Zaman sekarang, banyak banget ya orang tua muslim yang lagi berusaha jadi orang tua yang lebih baik, lebih nyambung sama anak. Dan niat ini, Masya Allah, mulia sekali. Tapi, dalam perjalanan ini, kita sering banget dihadapkan sama berbagai tren parenting modern yang macem-macem banget. Pasti sering denger kan istilah-istilah kayak energi semesta, vibrasi cinta, atau kesadaran kosmik. Kedengerannya tuh elegan, positif, bahkan kayak ilmiah gitu ya kan? Nah, inilah yang bikin banyak orang tua jadi tertarik, karena niatnya tulus, pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi, nah ini dia pertanyaan besarnya. Apakah semua ide yang kedengarannya indah dan modern ini beneran aman buat iman kita? Beneran aman buat akidah keluarga kita? Oke, sekarang kita bedah langsung ya akar masalahnya. Masalahnya itu ada di perpaduan yang sangat halus antara ilmu psikologi yang sebetulnya bermanfaat dengan keyakinan-keyakinan spiritual yang justru nabrak konsep tauhid dalam Islam. Penting banget nih, kita garis bawahi dulu. Kita itu nggak anti sama ilmu psikologi, sama sekali bukan. Yang perlu kita lakukan adalah jadi orang tua yang cerdas, yang bisa misahin mana alat psikologisnya yang memang berguna, dan mana bungkus keyakinan spiritualnya yang mungkin berbahaya. Jadi, apa sih yang dimaksud parenting New Age ini? Ini tuh sebuah gaya parenting yang secara nggak sadar, pelan-pelan menggeser konsep inti dalam Islam. Doa yang harusnya ke Allah diganti jadi manifestasi. Tawakal yang harusnya bersandar penuh pada Allah diganti jadi percaya sama getaran kosmik. Fokusnya bergeser dari Allah ke semesta. Nah, di sini kelihatan jelas beda fundamentalnya. Banyak pendekatan psikologi modern itu orientasinya self-center, pusatnya adalah diri. Segalanya tentang aku, keinginanku, perasaanku. Sementara dalam Islam pusatnya ya Allah center, segalanya tentang Allah. Tujuannya jadi beda banget. Satu buat memuaskan diri sendiri, satu lagi untuk beribadah kepada Allah. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, yuk kita coba pakai kacamata ini buat lihat beberapa metode parenting dan healing yang lagi hits. Kita bedah satu-satu, mana yang oke dan mana yang perlu kita waspadai. Yang pertama pasti udah nggak asing lagi, Law of Attraction atau LOA. Intinya kan, konsep ini bilang kalau pikiran dan perasaan kita itu punya kekuatan untuk menarik realitas yang kita inginkan ke dalam hidup kita. Disinilah letak bahayanya. LOA bisa mengajarkan anak kita untuk bergantung pada vibrasi dirinya atau semesta sebagai pemberi. Peran Allah sebagai Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki, jadi tergeser. Ini secara langsung menabrak konsep tawakal dan qadar atau takdir. Pelan-pelan, tanpa sadar, akidah bisa terkikis. Oke, lanjut ke studi kasus kedua. Terapi inner child. Tujuannya sebetulnya bagus ya, yaitu untuk menyembuhkan luka-luka batin dari masa kecil. Tapi, ternyata ada dua versi dari terapi ini, dan bedanya jauh banget. Nah, ada versi yang sehat dan aman secara psikologis. Ini tuh intinya soal kita mengakui luka masa lalu, belajar memvalidasi perasaan sendiri, dan memperbaiki cara kita ngobrol sama diri sendiri. Semacam muhasabah lah, dan yang seperti ini tentu saja boleh dan sangat bisa dilakukan dalam koridor Islam. Tapi, ada versi lain yang udah nyebrang batas. Misalnya saat prakteknya sudah sampai pada memanggil roh diri kecil, seolah-olah dia itu entitas lain yang terpisah. Atau sampai masuk kondisi trance untuk berkomunikasi dengannya dan mengklaim penyembuhannya lewat energi kosmik. Nah, ini udah bukan psikologi lagi, ini udah masuk ke area spiritualisme yang dilarang. Terakhir, kita lihat Family Constellation. Ini adalah sebuah terapi yang fokusnya untuk melihat pola dan dinamika dalam sistem keluarga kita. Sama seperti sebelumnya, ini juga ada versi yang boleh. Kalau tujuannya murni psikologis, misalnya kita diskusi peran, main role play untuk simulasi dinamika keluarga, atau menganalisis pola yang berulang dari generasi sebelumnya, ini nggak masalah. Tujuannya kan untuk kesadaran dan refleksi diri, bukan ritual metafisika. Nah, lampu merahnya nyala pas terapi ini berubah jadi spiritualisme. Yaitu, saat ada klaim bisa memanggil arwah leluhur, ada proses channeling atau menjadi medium, dan kita diminta percaya kalau arwah nenek moyang kita itu hadir di sesi itu. Dalam Islam, kita tahu arwah orang yang sudah meninggal itu nggak bisa kembali lagi. Kalau ada yang datang, itu bukan arwah, tapi jin. Oke, kita udah lihat mana aja yang perlu diwaspadai. Terus pertanyaannya, gimana dong cara parenting dan healing yang beneran otentik, yang sesuai dengan iman kita, dan justru menguatkannya? Islam itu mengajarkan kita untuk realistis. Perubahan sejati itu datangnya dari ikhtiar, usaha yang nyata.
Seperti dalam firman Allah, bahwa manusia itu hanya akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi, solusinya adalah usaha nyata, doa yang tulus, dan tawakal penuh kepada Allah, bukan dari khayalan atau visualisasi semata. Dan ini dia, rumus parenting dalam Islam. Simple tapi dalam banget. Fondasinya adalah cinta. Lalu dibangun dengan kedekatan emosional, diperkuat dengan teladan yang baik dari kita sebagai orang tua, diarahkan dengan bimbingan yang lembut, dan semua itu diikat dengan dua hal yang luar biasa, doa dan kesabaran. Inilah kerangka kerja kita, jelas dan konkret. Coba deh kita renungkan, apa sih yang anak-anak kita benar-benar butuhkan? Mereka butuh pelukan kita, bukan vibrasi kita. Mereka butuh kita yang hadir dengan hati, bukan cuma hadir dengan energi. Mereka butuh mata kita yang menatap mereka, telinga kita yang mendengarkan curhatan mereka. Mereka butuh rumah yang aman untuk jadi diri mereka sendiri. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita sampai pada sebuah kesimpulan dan pilihan yang sangat jelas yang harus kita ambil sebagai orang tua. Jadi, pilihannya ada di tangan kita. Mau bergantung pada siapa? Saat butuh pertolongan, kita ajarkan anak meminta ke siapa? Ke Allah atau ke semesta? Untuk masa depan anak, kita ajarkan tentang takdir, ikhtiar, dan doa. Atau cukup dengan pikiran dan visualisasi. Pusat hidupnya mau apa? Iman atau energi kosmik? Pilihannya jelas banget kan? Jadi, kesimpulannya bukan berarti kita harus anti sama psikologi atau ilmu modern ya. Sama sekali bukan. Pesan utamanya adalah kita harus punya filter akidah yang kuat. Ambil alat-alat psikologisnya yang bermanfaat, tapi tolak dan buang bungkus spiritualnya yang tidak sesuai dengan iman kita. Dan pada akhirnya, semuanya akan kembali ke satu pertanyaan yang paling mendasar ini, yang akan membentuk segalanya dalam pengasuhan kita. Siapa yang sedang Anda jadikan pusat di dunia anak Anda? Apakah Allah, atau ego dan diri mereka sendiri?